Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Pada hari ini Tuhan berikan kita kesempatan untuk boleh beribadah kepada Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara, mari kita persiapkan hati kita untuk datang kepada Tuhan dengan hati yang sungguh. Mari kita bersaat teduh sejenak. Amin. Bapak Ibu Saudara diundang untuk bangkit berdiri. Panggilan ibadah kita terambil dari Mazmur 47 ayat yang kedua sampai yang ketiga. Hai segala bangsa, bertepuk tanganlah, luh-luhkanlah Allah dengan sorak-sorai, sebab Tuhan yang maha tinggi adalah dahsyat, Raja yang besar atas seluruh bumi. Bapak Ibu Saudara, mari kita bersama-sama memuji Tuhan, sebab Dia adalah Allah pencipta segalanya, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Mari bersama-sama kita menyembah Dia. Kita nyanyikan pujian Kau tetap Allah. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan, namanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Kita nyanyikan pujian ini sekali lagi. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang.
Mari bersama-sama kita bersatu dalam doa. Engkau Allah yang kami sembah, yang kami tinggikan, yang kami agungkan dan kami puji. Kepadamulah kami menyembah ya Tuhan. Dan hanya Engkau satu-satunya yang kami agung-agungkan. Tuhan, biarlah pusat ibadah kami pada hari ini adalah Engkau ya Tuhan. Dimanapun kami berada pada hari ini, biarlah kami memfokuskan hati kami, pikiran kami hanya tertuju kepada Engkau saja. Biarlah mata kami hanya memandang kepada Engkau saja ya Tuhan. Dan Tuhan, pimpin ibadah kami pada hari ini, dari awal, pertengahan hingga akhir. Biar sekali lagi Tuhan dimuliakan di tengah-tengah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita persiapkan hati kita untuk memohon anugerah pengampunan daripada Tuhan. Kita minta Tuhan menyelidiki hati kita sampai yang paling dalam. Kita nyanyikan sebuah pujian, Tetap Setia. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Ku lihat kebaikanmu tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kita nyanyikan pujian ini sekali lagi. Selidiki aku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. firman Tuhan di dalam 1 Petrus 3 ayat ke-12 mengatakan, sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Bapak Ibu Saudara, saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Mari kita mengakui setiap dosa dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan. Tuhan, ketika kami melakukan satu kesalahan di hadapan Tuhan, kami bersyukur kalau Engkau selalu menggelisahkan hati kami.
Engkau selalu menggentarkan hati kami. Dan kami tahu Tuhan, kegelisahan itulah yang dibuat oleh Roh Kudus sebagai penanda memanggil kami kembali berbalik kepada Allah. Dan hari ini Tuhan, kalau Tuhan taruh kegelisahan yang mendalam itu di dalam diri kami bersyukur Tuhan. Kami punya Allah seperti Engkau yang menyayangi kami, dan Engkau ingin kami kembali kepadamu. Dan hari ini Tuhan, dengan tertunduk malu kami menghampiri Engkau, memohon sekali lagi anugerah belas kasihan Tuhan bagi setiap kami. Ampuni kami Tuhan kalau seringkali melalui perkataan, perbuatan, tingkah laku kami mengecewakan Tuhan. Kami mengecewakan orang-orang di sekeliling kami. Ampuni Tuhan kalau seringkali kami tidak dapat menjadi garam dan terang dunia itu. Ampuni Tuhan kalau seringkali kami tidak dapat memancarkan kasih Tuhan. Dan ampuni Tuhan kalau seringkali kami gagal melihat bahwa apa yang ada pada kami adalah milik daripada Tuhan. Dan bahkan semua yang ada di dunia ini adalah milik daripada Tuhan. Ajar kami Tuhan selalu memandang kepada Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk setia mengikut Tuhan. Karena itu kami membutuhkan pertolongan daripada Tuhan. Tatkala kami merasa lelah, Tuhan kiranya memegang tangan kami. Tatkala kami merasa tidak sanggup, kiranya Tuhan memberikan kami kekuatan dan pertolongan. Mampukan kami Tuhan hidup sebagai anak-anak Tuhan, bahkan di masa-masa yang tidak mudah pada saat ini. Tolong kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya ketika kami datang memohon anugerah pengampunan kepada Tuhan, Tuhan mendengar kami. Tuhan berbelas kasihan kepada kami. Dosa kami yang merah seperti kirmizi, Tuhan sudah putihkan seperti salju dan bulu domba. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, dengarlah janji pengampunan dosa yang terambil dari Mazmur 33 ayat yang ke-18. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, dan kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Sebagai orang-orang yang sudah diampuni dosa dan pelanggarannya, mari kita hidup memperkenankan hati Tuhan. Dan kita hidup tidak menyanyiakan hidup kita, tetapi hidup kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita nyanyikan pujian ini, memperkenankan hati Tuhan, KPPK 279. Tak mau hidup percuma, tiada hasilnya. Tolong pergi ya Tuhan, gunakan tiap waktu, menyenangkan hati Tuhan. Inilah doaku, asal Tuhan kuatkan, ku mau setia. Kita nyanyikan sekali lagi. Tak mau hidup percuma, tiada hasilnya. Tolong pergi ya Tuhan, gunakan tiap waktu, menyenangkan hati Tuhan. Inilah doaku, asal Tuhan kuatkan, ku mau setia selalu. Bapak Ibu Saudara, dengan sikap tetap berdiri, mari kita bersama dengan seluruh gereja di segala abad dan tempat, kita mengikrarkan pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi,
dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Mari kita persiapkan hati kita untuk dapat mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan dibawakan oleh hambanya. Mari kita nyanyikan sebuah pujian, mempersiapkan hati kita, pribadi yang mengenal hatiku. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu, hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitu pun jiwaku, Tuhan hanya Engkau, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku, yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, membawaku untuk lebih dekat lagi padamu, hingga dalam indahnya dekapan hanya Engkau, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, membawaku lebih dekat lagi padamu, hingga dalam indahnya dekapan kasih-Mu, tinggal dalam indahnya, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Mari kita bersatu dalam doa. Kami memohonkan anugerah Tuhan di dalam kehidupan kami. Berikan kepada kami hati yang rindu dan haus ketika kami mencari Tuhan. Berikan setiap kami Tuhan hati yang benar-benar ingin mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terlepas dimanapun kami berada, baik itu di rumah, baik itu di tempat kami masing-masing, karena Tuhan berikan hati yang rindu itu. Sehingga ketika kami mendengar firman Tuhan, kami mendengarnya dengan sungguh-sungguh dimanapun kami berada. Dan situasi apapun yang hari ini kami hadapi, kami rindu Tuhan mencari Engkau. Berkati Tuhan perenungan firman Tuhan yang akan disampaikan pada hari ini, berikan kepada setiap kami hikmat untuk kami mengerti, dan Tuhan pakai hamba-Mu dalam segala keterbatasannya untuk dapat menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Bapak Ibu Saudara, pada hari ini kita sampai kepada hukum yang ke-9, yaitu tentang jangan berdusta. Saya bacakan Keluaran 20 ayat yang ke-16, dikatakan begini. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Sekali lagi, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Bapak Ibu Saudara, kita tidak tinggal sendirian di dalam dunia ini. Kita tinggal bersama dengan orang lain. Baik itu orang-orang di sekeliling kita setiap hari bertemu dengan mereka, begitu ya. Keluarga kita, teman-teman kita, anak kita, orang tua kita, bahkan di tempat kita bekerja kita bertemu lagi orang lain. Sehingga Bapak Ibu Saudara, kita tidak sendiri hidup di dalam dunia ini. Karena itu Bapak Ibu Saudara, relasi dengan orang lain, pertemanan dengan orang lain, hubungan dengan orang lain merupakan satu hal yang penting. Karena kita tidak tinggal sendiri, kecuali kita tinggal sendiri di dalam dunia ini. Namun kita tinggal bersama-sama. Karena itulah relasi hubungan dengan orang lain menjadi sangat penting. Nah, Bapak Ibu Saudara, sekali lagi hari ini kita akan membahas mengenai hukum yang ke-9. Hukum yang ke-5 sampai yang ke-10 di dalam Taurat Tuhan. Itu mengatur mengenai relasi dengan sesama. Cara membangun relasi dengan sesama. Bagaimana membangun hubungan menjadi lebih baik terhadap sesama. Namun perlu diingat Bapak Ibu Saudara bahwa relasi kita dengan sesama itu merupakan cerminan dari relasi kita dengan Tuhan. Kita tidak akan memiliki relasi yang baik dengan sesama bila kita tidak memiliki relasi yang baik dengan Tuhan. Saya ulangi sekali lagi. Kita tidak akan bisa memiliki satu relasi yang baik dengan sesama bila kita tidak memiliki relasi yang baik dengan Tuhan. Jadi relasi kita dengan Tuhan kadangkala menentukan bagaimana relasi kita, hubungan kita itu dengan orang lain. Semakin kita jauh daripada Tuhan, semakin kita bisa merusak orang lain, Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika kita dekat dengan Tuhan, Tuhan itu menyatakan kasih yang berlimpah-limpah di dalam hati kita. Tuhan menyalurkan kasih itu di dalam hati kita. Sehingga kasih itulah yang kita salurkan kepada orang lain. Sehingga ketika kita berelasi dengan orang lain, kita memiliki satu relasi yang tulus, dilandaskan dari kasih Kristus. Hati kita dipenuhi oleh kasih, lalu kita bagikan kasih itu kepada orang lain. Di atas dasar itulah kita membangun relasi dengan orang lain. Namun ketika kita memiliki relasi yang terpisah dengan Tuhan, yang jauh dengan Tuhan, maka di saat itulah Bapak Saudara, kita mulai membangun hubungan dengan orang lain dengan sesuatu yang tidak tulus. Misal ya, saya dekat sama dia karena mungkin saya bisa berlindung dengan dia. Dia mampu melindungi saya, mampu menjaga saya. Saya dekat dengan orang itu karena orang itu memiliki cukup uang. Sehingga saya bisa aman dekat-dekat dia, bisa dibantu oleh dia. Jadi ketika kita membangun relasi dengan orang lain, hati-hati Bapak Ibu Saudara. Kalau kita tidak membangunnya di atas dasar kasih Kristus, maka relasi kita, hubungan kita dengan orang lain menjadi tidak tulus. Ada motivasi di baliknya. Tentu hal ini tidak berkenan di hati Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Nah, karena itulah Bapak Ibu Saudara, pada hari ini kita ingin belajar nilai-nilai penting di dalam membangun relasi kita dengan sesama kita, yaitu jangan berdusta. Sekali lagi, Keluaran 20 ayat yang ke-16 mengatakan, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Kata asli daripada jangan mengucapkan bisa jadi juga memberikan sebuah jawaban atau memberikan respon. Lalu kata saksi di sini dalam bahasa aslinya bisa juga merujuk kepada kesaksian, bukti atau saksi mata yang biasanya dipakai di pengadilan, begitu ya. Nah, kemudian dusta di sini mencangkup
satu kebohongan atau tipu muslihat atau sesuatu yang salah atau sesuatu yang menipu atau satu kecurangan. Jadi Bapak Saudara, artinya jangan mengucapkan saksi dusta ini artinya dalam berkata-kata atau dalam memberi jawaban atau dalam memberi respon, kita tidak boleh mengucapkan atau menyaksikan atau memberikan bukti yang salah atau curang atau sengaja membuat tipuan kepada orang lain. Harus hati-hati Bapak Ibu Saudara. Nah, bagaimana kita mempraktekkan hal ini dalam kehidupan sehari-hari kita Bapak Ibu Saudara? Bagaimana kita menghidupi jangan berdusta ini dalam kehidupan sehari-hari kita? Yang pertama Bapak Saudara, mari kita belajar untuk membangun kepercayaan. Saya bacakan satu bagian firman Tuhan dari Matius pasal yang kelima, ayat ke-33 sampai 37. Kamu telah mendengar pula yang difirmankan kepada nenek moyang kita. Jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu di depan Tuhan. Tetapi aku berkata kepadamu, jangan sekali-sekali bersumpah baik demi langit, karena langit adalah tata Allah, maupun demi bumi, karena bumi adalah tumpuan kakinya, ataupun demi Yerusalem, karena Yerusalem adalah kota raja besar. Janganlah juga engkau bersumpah demi kepalamu, karena engkau tidak berkuasa memutihkan atau menghitamkan sehelai rambut pun. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal daripada si jahat. Bapak Ibu Saudara, kenapa kita tidak boleh bersumpah demi apapun? Karena Bapak Saudara, karena tidak ada satu apapun di dalam dunia ini itu adalah milik kita. Semuanya adalah milik Tuhan. Bumi ini, langit, bumi beserta isinya adalah milik Tuhan. Maka tidak pantas kita bersumpah dengan apa yang menjadi kepunyaan Tuhan. Bahkan demi kepala kita, demi rambut kita, kita tidak pantas, Bapak Saudara. Karena kita tidak memiliki kuasa untuk itu. Kita tidak bisa menahan agar rambut kita tidak putih. Ada waktunya rambut kita akan menjadi putih. Bapak Ibu Saudara, maka Bapak Saudara, kenapa kita tidak boleh bersumpah demi apapun? Ingat Bapak Saudara, semuanya adalah milik Tuhan. Semuanya milik Tuhan. Namun Tuhan mengajarkan satu hal yang sangat unik Bapak Ibu Saudara. Di ayat ke-37 dikatakan, jika ya hendaklah kamu katakan ya, jika tidak hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal daripada si jahat. Jika ya hendaklah kamu katakan ya, jika tidak hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal daripada si jahat. Bapak Ibu Saudara, di sini Tuhan Yesus ingin menaikkan sebuah standar kepada kita, membangun satu kebiasaan baru kepada kita, yaitu mengatakan yang sebenar-benarnya, sejujur-jujurnya, apapun yang terjadi, mengatakan semuanya. Bapak Ibu Saudara, orang yang bersumpah, namun di dalam kehidupan sehari-harinya dia tidak dapat dipercaya. Namun dalam kehidupan sehari-harinya dia sering kali berbohong dengan orang lain. Dia sering kali menipu orang lain. Dia sering kali melakukan tipu muslihat kepada orang lain. Orang seperti ini walaupun bersumpah tidak dapat dipercaya. Kita ragu, ya kan? Sumpahnya nih benar atau enggak sih? Kita ragu, betul-betul ragu. Namun Bapak Ibu Saudara, ketika orang ini memiliki satu standar hidup yang baik, setiap kali dalam kehidupannya perkataannya ini selalu benar. Apa yang dikatakannya itulah yang terjadi. Dia tidak berbohong, dia tidak berbuat curang, dia tidak melakukan tipu muslihat.
Orang seperti ini Bapak Ibu Saudara tidak memerlukan sumpah. Tidak memerlukan sumpah. Dia cukup mengatakan yang sebenarnya. Seperti ini kejadiannya. Maka dia dipercaya oleh orang lain. Inilah yang sebenarnya ingin diajarkan kepada setiap kita, Bapak Saudara. Membangun satu kepercayaan kepada orang-orang lain. Biarlah orang-orang Kristen menjadi orang-orang yang dapat dipercaya melalui perkataannya. Dia tidak berdusta, tidak berbohong. Dan mengatakan yang sejujurnya. Sehingga ketika orang lain bertanya kepada kita sebagai anak-anak Allah, orang lain mendapati orang itu dapat dipercaya. Anak Tuhan itu, orang Kristen itu dapat dipercaya. Itulah yang Tuhan inginkan dari kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, satu kali ada seorang yang tinggal di asrama, begitu ya. Dia sering kali Bapak Ibu Saudara bercanda, ada kebakaran. Padahal kebakarannya tidak ada. Berkali-kali dia ulangi, ada kebakaran. Sehingga seluruh seisi asrama sudah terbiasa. Orang ini kalau ngomong kebakaran pasti bercanda. Semua teman-temannya di asrama sudah terbiasa dengan candaan itu. Satu kali Bapak Ibu Saudara, terjadi kebakaran sungguhan. Dia teriak kebakaran. Teman-temannya tidak ada yang berespon, tidak ada. Sampai api itu meluap menjadi besar. Dan api itu mulai menjalar ke seluruh isi asrama. Baru teman-temannya panik, Bapak Saudara. Mengapa mereka tidak berespon? Oleh karena dia seringkali tidak bisa dipercaya. Seringkali menganggap berbohong tentang peristiwa kebakaran. Sehingga orang lain waktu peristiwa itu benar-benar terjadi, orang lain tidak percaya. Tuhan tidak menginginkan hal ini terjadi dalam kehidupan kita, Bapak Saudara. Maka kita harus membangun satu kepercayaan ini. Karena kepercayaan ini, Bapak Saudara, merupakan satu barang langka di masa ini. Yang jarang sekali ditemukan. Hari ini orang-orang menginginkan mencari orang-orang yang bisa dipercaya. Jarang sekali, Bapak Saudara. Tapi kalau hari ini Bapak Saudara dan saya dipercayakan satu hal, mari kita jaga itu baik-baik. Karena mendapat kepercayaan itu sulit sekali. Karena orang-orang penting di dalam dunia ini, bos-bos bahkan, mencari orang-orang yang bisa dipercaya. Orang-orang yang jujur. Orang-orang yang berbicara apa adanya. Satu kali Bapak Saudara, ada seorang yang lulus kuliah, begitu ya. Nilainya sangat baik sekali nilainya. Ketika itu dia melamar kerja di sebuah bank. Bertemu dengan pimpinan bank, begitu ya. Dan lain-lain. Dilihatlah nilai, diwawancara. Wah, bagus sekali jawabannya, bagus sekali. Lalu orang-orang yang wawancara ini, pemimpin bank ini berkata, hasil wawancaranya akan diumumkan setelah makan siang. Kemudian Bapak Saudara, pemimpin perusahaan ini berdiskusi, sepertinya orang ini layak kita terima jadi pegawai bank. Menghitung uang, kita percayakan uang sekian banyak yang kita miliki. Wah, baik sekali Bapak Saudara. Kemudian makan siang. Ketika makan siang, ternyata orang yang ini yang diwawancara pergi ke satu tempat makan. Ketika dia sampai tempat makan, ternyata Bapak Saudara, tempat makannya ini tempat makan prasmanan, seperti kondangan begitu ya. Dia mengambil makanan, nanti di ujung baru bayar. Nah, ketika itu, waktu dia mengambil makanan, ternyata salah satu pemimpin perusahaan ini yang mau wawancara dia tadi, juga hadir di sana, di tempat makan itu. Ketika itu, Bapak Ibu Saudara, pemimpin perusahaan ini memperhatikan orang ini, yang dia wawancarai tadi. Memperhatikan. Ketika itu,
pemimpin perusahaannya ini mendapati dia menaruh daging di bawah, lalu ditumpuk dengan sayuran di atasnya. Waduh, ketika sampai di kasir, orang ini tidak bilang tentang dagingnya, hanya bicara tentang 2 sayuran yang dia ambil dan 1 telur yang dia ambil. Wah, melihat hal ini Bapak Ibu Saudara, maka pemimpin perusahaan ini, pemimpin bank ini sudah tidak percaya lagi dengan dia. Setelah makan siang diumumkan orang ini tidak diterima, Bapak Ibu Saudara, tidak diterima. Oleh karena dia tidak dapat dipercaya. Oleh karena dia dengan hal kecil saja, makanan saja, tidak bisa dipercaya. Apalagi uang sekian banyak di bank. Makanya dia tidak lulus wawancara, Bapak Ibu Saudara. Maka Bapak Ibu Saudara, kita harus membangun kata-kata yang berintegritas. Kata-kata yang dapat bisa dipercaya. Begitupun dengan kehidupan kita. Mari kita bangun hal ini. Jika ya, mari kita katakan ya. Jika tidak, mari kita katakan tidak. Mari kita bangun ini, Bapak Ibu Saudara. Menjadi orang-orang yang bisa dipercaya oleh lingkungan sekitar kita. Yang kedua, bagaimana kita menerapkan hukum ke-9 ini? Ya, Bapak Ibu Saudara, ingatlah Tuhan tidak berkenan dengan yang namanya dusta. Tuhan tidak berkenan dengan yang namanya dusta. Amsal 12 ayat 22 saya bacakan. Orang yang dusta bibirnya adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi orang yang berlaku setia dikenannya. Orang yang dusta bibirnya adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi orang yang berlaku setia dikenannya. Bapak Saudara, kita tidak boleh berdusta dengan Tuhan dan dengan sesama. Tidak boleh, Bapak Saudara. Dengan Tuhan dan dengan sesama. Dusta, Bapak Saudara, atau kebohongan itu merupakan satu kejijian di mata Tuhan. Itu merupakan satu dosa di hadapan Tuhan. Dan ketika kita melakukan dosa, Bapak Ibu Saudara, disitulah terjadi pemisahan antara kita dengan Tuhan. Tuhan begitu jijik dengan namanya dosa. Tuhan tidak bisa bersatu dengan dosa. Tuhan tidak ingin mendekat dengan dosa. Karena itulah hubungan kita menjadi renggang karena dosa. Namun Bapak Ibu Saudara, setiap kita diberikan anugerah. Ketika Tuhan datang ke dalam dunia ini, Tuhan menyelesaikan masalah dosa ini. Sehingga setiap kita dimampukan untuk berkata-kata benar, untuk melakukan firman Tuhan, untuk hidup setia dengan Tuhan. Karena itulah kita perlu meminta pertolongan daripada Tuhan. Setiap kita melakukan kesalahan, saudara, dusta atau hal yang lain, mari kita bertobat. Dan jangan ulangi lagi. Hidup di dalam kasih karunia yang Tuhan sediakan. Mari kita belajar untuk melakukan itu, Bapak Saudara. Sehingga kita bisa menjalin satu relasi yang dekat, yang intim dengan Tuhan. Dan tadi saya sudah bilang di awal, karena relasi yang intim dengan Tuhan ini mempengaruhi cara berelasi kita dengan orang lain. Sehingga kita berelasi dengan orang itu benar-benar tulus. Karena kita memang ingin, rindu dia bertumbuh. Bukan kita ingin memanfaatkannya. Belajar hal ini, Bapak Saudara. Ketahuilah bahwa Tuhan tidak berkenan dengan dusta. Tuhan tidak senang dengan hal itu. Karena itu, carilah hal yang disenangi oleh Tuhan. Bukan hal yang Tuhan tidak sukai. Sehingga kita bisa menjadi serupa dengan Tuhan. Sehingga kita boleh hidup di dalam kasih Tuhan menjadi anak-anak yang dikasihi olehnya. Yang terakhir, Bapak Saudara, yang terakhir. Bagaimana kita menerapkan hukum ini? Mari kita belajar menciptakan kehidupan yang harmonis. Kehidupan yang harmonis. Saya bacakan beberapa ayat ya dari beberapa bagian Alkitab. Satu bagian di dalam Amsal, Bapak Saudara, mengatakan begini. 6 perkara ini yang dibenci Tuhan, bahkan 7 perkara
yang menjadi kekejian bagi hatinya. Mata sombong, lidah dusta, tangan yang menumpahkan darah yang tidak bersalah, hati yang membuat rencana-rencana yang jahat, kaki yang segera lari menuju kejahatan, seorang saksi dusta menyembur-nyemburkan kebohongan dan yang menimbulkan pertengkaran saudara. Bapak Ibu Saudara, Amsal mengatakan seorang dusta yang berdusta menimbulkan pertengkaran, perselisihan kepada orang lain. Wah Bapak Saudara, ini benar sekali Bapak Saudara. Ketika kita berbohong tentang dia, bersaksi tentang dia yang tidak betul, maka Bapak Saudara, kita akan berkelahi dengan orang itu. Ketika kita memfitnah orang itu, maka akan terjadi satu keributan Bapak Saudara. Tetapi apa yang dikatakan 1 Petrus 3 yang ke-10? Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik katanya, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Inilah yang harusnya dilakukan Bapak Saudara. Kalau kita ingin hari-hari kita baik, kalau kita ingin hubungan dan relasi dengan orang lain baik, maka lidah itu harus betul-betul dijaga. Kalau tidak, lidah itu akan membakar Bapak Saudara. Seperti api, lidah itu bisa jadi seperti api yang akan membakar hutan sampai habis. Hati-hati Bapak Saudara. Karena itu jaga lidah itu baik-baik. Nah, kemudian di dalam satu bagian lagi ya, Efesus 4 ayat yang ke-25 dan 32 saya bacakan. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Ayat 32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar Bapak Saudara membuang kata-kata dusta, kata-kata kasar ini. Mari kita buang Bapak Ibu Saudara. Jangan kita simpan. Jangan kita jadikan hal ini sesuatu yang berharga Bapak Ibu Saudara. Saya bacakan ayat 29 Efesus 4. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Sekali lagi, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Firman Tuhan jelas, Saudara. Jangan ada satu perkataan kotor, perkataan yang kasar keluar dari mulut kita. Tetapi pakai kata-kata untuk membangun orang lain, mensupport orang lain, mendukung orang lain. Tatkala dia mengalami kedukaan, kita mensupport dia, kita menghibur dia. Tatkala dia mengalami kesulitan, kita membangun imannya, menguatkan imannya di dalam Tuhan. Bukan kata-kata dusta, bukan kata-kata memfitnah yang membangun perselisihan. Tapi mari kita gunakan perkataan kita untuk membangun satu kehidupan yang harmonis dengan orang-orang di sekeliling kita, Bapak Ibu Saudara. Mari kita belajar untuk bukan memicu pertengkaran, tetapi mendatangkan keharmonisan. Seberapa banyak Bapak Saudara di dalam rumah tangga kita berkata, kamu satu-satunya. Namun ada orang lain ternyata, wah bahaya sekali ini ya. Bahaya sekali. Seberapa banyak kita berjanji, namun kita tidak tepati. Bisa jadi itu adalah kata-kata dusta. Bahkan seberapa banyak kita seringkali membesar-besarkan diri, tapi itu sebenarnya tidak terjadi. Sebuah kebohongan. Bahkan memfitnah orang lain, Bapak-Ibu Saudara. Harus hati-hati sekali dengan hal ini. Jangan sampai kata-kata kita menimbulkan perselisihan dengan orang lain, pertengkaran dengan orang lain. Tapi coba bangun satu keharmonisan. Satu kali Bapak Saudara, ada seorang yang
sebetulnya tidak tahu kejadian ini dengan jelas. Namun dia berkata kepada tetangga-tetangga lain, dia cerita tentang ada seorang majikan begitu ya, berselingkuh dengan pembantunya. Namun sebetulnya hal ini tidak terjadi. Namun dia berkata kepada orang lain. Sehingga keluarga itu pada akhirnya bertengkar. Sehingga pada akhirnya orang yang menyebarkan gosip dengan orang yang difitnah ini pada akhirnya bertengkar. Bapak Saudara, hindari hal-hal seperti ini. Biarlah anak-anak Tuhan dikenal bukan sebagai anak-anak yang suka fitnah, bukan sebagai anak-anak yang suka gosip, bukan sebagai anak-anak penyebar hoaks, begitu ya. Tapi mari kita dikenal sebagai anak-anak Tuhan yang mendatangkan damai sejahtera bagi orang lain. Yang bisa membangun kerohanian orang lain, membangun hidup orang lain melalui perkataan kita. Maka sekali lagi kita perlu menjaga lidah kita, hati-hati. Dan biarlah kita menjadi saluran berkat Tuhan melalui perkataan kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan kalau Tuhan menanamkan kasih yang begitu besar dalam hati kami. Dan biarlah hati kami ini memancarkan kasih Tuhan melalui perkataan kami. Sehingga apa yang keluar dari mulut kami merupakan kata-kata yang membangun, mensupport orang lain. Sehingga mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia, merasakan damai, merasakan hiburan, merasakan satu kekuatan. Bukan merasakan satu fitnahan, bukan merasakan satu amarah, bukan merasakan satu kegelisahan oleh karena ketidakbenaran yang kami ucapkan. Tolong kami ya Tuhan, menjadi saluran berkat Tuhan, mendatangkan keharmonisan bagi orang-orang di sekeliling kami. Tuhan pakai setiap kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bersyukur Bapak Ibu Saudara untuk kebenaran firman Tuhan yang dapat kita dengar. Biarlah kebenaran firman Tuhan itu dapat kita praktekkan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak Ibu Saudara, mari kita meresponi firman Tuhan dengan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Kita mau nyanyikan KPPK 349, Bagi Yesus Tuhanku. Serahkan bagi Yesus semua yang ku miliki, pikiran perbuatanku ku serahkan bagimu, bagi Yesus, bagi Yesus, bagi Yesus, bagi Yesus Tuhanku. Ayat kedua, tanganku serah bagi Yesus, tiap langkah ikutmu, dan mataku pandang Yesus, mulutku memujimu. Bagi Yesus, bagi Yesus, ayat ketiga, semenjak ku pandang Yesus, ku sampaikan dunia. Bila ku ingat salibmu, ku menjadi
berdoa. Kami bersyukur Tuhan pada hari ini diberikan satu kesempatan bagi kami memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kiranya Tuhan menolong kami. Untuk kami bukan hanya memberikan uang sebagai persembahan kami, tetapi kami memberikan hidup kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Kiranya Tuhan boleh memakai hidup kami ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, pada hari ini kita bersyukur satu kesempatan yang Tuhan berikan kembali untuk kita dapat beribadah kepada Tuhan pada hari ini. Bapak Ibu Saudara, kalau hari ini kita dapat menyelenggarakan ibadah, sekali lagi semua itu karena anugerah Tuhan. Kalau kita hari ini masih dalam keadaan yang sehat, semua itu karena anugerah Tuhan. Banyak di antara saudara-saudara yang lain, saudara sebangsa kita, mereka sedang terpapar pada hari ini. Mereka sedang isolasi, mereka sedang di rumah sakit, tapi kalau hari ini kita dalam keadaan yang sehat, itu adalah anugerah Tuhan untuk kita. Mari kita beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, dan mari kita terus senantiasa mengabdikan hidup kita untuk Tuhan dan untuk menyalurkan kasih Tuhan bagi orang di sekeliling kita. Bapak Ibu Saudara, minggu depan kebaktian akan terus diselenggarakan melalui rekaman, kiranya Bapak Ibu Saudara dapat mengikutinya. Saya yang akan membawakan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Bapak Saudara dapat terus mengikuti ibadah kita di minggu depan. Kemudian nanti persekutuan doa akan terus dilakukan. Bapak Saudara terus mengikuti persekutuan doa kita di pertengahan minggu. Bapak Ibu Saudara, berikut ini adalah nama-nama pengurus BPP dan pengurus komisi yang akan melayani di periode berikutnya. Silakan Bapak Ibu Saudara melihatnya dan Bapak Ibu Saudara mendoakan agar mereka dapat bersatu hati melayani Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ada beberapa pengumuman lain. Bila Bapak Ibu Saudara, sekali lagi saya mengingatkan, bila Bapak Ibu Saudara ada di dalam kondisi yang terpapar oleh virus corona ini, kami Bapak Ibu Saudara bersedia membantu Bapak Ibu Saudara. Kami akan mendampingi Bapak Ibu Saudara sehingga Bapak Ibu Saudara tidak berjuang sendirian. Karena itu Bapak Ibu Saudara dapat menghubungi kami, menghubungi saya atau rekan-rekan BPP yang lain supaya kita dapat berkoordinasi melayani Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapak Ibu Saudara, tim GKY Pluit juga membuka kesempatan bagi kita yang ingin menjadi relawan. Silakan Bapak Ibu Saudara mendaftar. Mari kita berjuang bersama-sama untuk memberantas virus corona ini. Bapak Ibu Saudara dapat menghubungi saya bila tergerak hatinya untuk menjadi relawan. Demikian Bapak Ibu Saudara pengumuman dari saya. Mari kita berdoa untuk beberapa hal. Mari kita memohon anugerah Tuhan bagi bangsa kita, bagi gereja kita, dan bagi jemaat kita di tempat ini. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, hari ini bangsa kami sedang berjuang. Belum tahu kapan pandemi ini akan berakhir. Tetapi Tuhan, kami masih terus berjuang. Ada saudara-saudara kami, mereka tenaga kesehatan, dokter, perawat, mereka yang bekerja di rumah sakit, sedang berjuang ya Tuhan. Kami memohonkan belas kasihan Tuhan bagi saudara-saudara kami yang ada di sana. Berikan mereka kekuatan, berikan mereka anugerah daripada Tuhan. Sehingga Tuhan di dalam segala kelelahan, keletihan mereka dapat terus menjalankan tugas tanggung jawab mereka. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami relawan yang saat ini menjadi relawan-relawan. Tuhan beranugerah bagi setiap mereka, berikan mereka kekuatan. Kami juga berdoa Tuhan untuk pasien-pasien COVID. Tuhan pulihkan mereka yang ada di rumah sedang isolasi mandiri, yang ada di rumah sakit sedang berjuang. Tuhan pulihkan mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap kami yang masih sehat. Tuhan getarkan hati kami, gerakan kami untuk kami berbagian di dalamnya, memberantas virus corona ini dengan banyak hal, dengan banyak cara. Tuhan tolong setiap kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk gereja kami tempat ini. Tuhan terus pakai gereja Tuhan menjadi berkat bagi lingkungan sekitar.
Kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan, berkati jemaat Tuhan. Di dalam segala pergumulan mereka tentang kesehatan, keluarga, ekonomi. Kami berdoa Tuhan, jangan tinggalkan jemaat-Mu. Dengarlah doa mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan doa ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa seperti doa yang Tuhan Yesus ajarkan dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita akhiri ibadah kita pada hari ini. Mari kita bangkit berdiri, kita naikkan doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Mohon selamat sumber berkah. Bapak Ibu Saudara, di akhir ibadah pada hari ini terimalah berkat daripada Tuhan. Kiranya kasih Allah Bapa yang tidak pernah berkesudahan itu terus menyertai setiap kita. Kiranya anugerah daripada Kristus Yesus yang menyelamatkan kita selalu menyertai kita. Dan kiranya pimpinan penyertaan daripada Allah Roh Kudus selalu ada bersama-sama dengan kita dan tidak meninggalkan kita. Mulai hari ini sampai Kristus datang kembali kedua kalinya. Maranatha. Amin. Silakan duduk, kebaktian selesai. Silakan bersaat teduh. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian.